Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Antropologi Hukum, kelas Ilmu Hukum 5B akan memaparkan mengenai budaya hukum masyarakat Betawi di sekitar Setu Babakan. Saya Vina Kinanti dengan NIM 012. Saya Anissa Dwi Handayani dengan NIM 026. Saya Rika Disyabrina dengan NIM 037. Saya Amalia Sofaiza dengan NIM 07. Saya Mersa Nashwa dengan NIM 035. Di balik megahnya kota Jakarta, ternyata masih menyimpan kekayaan dan warisan budaya yang hingga kini terus dijaga seperti budaya Betawi. Kebudayaan tersebut haruslah dilestarikan dan dikenal. Salah satunya dapat dilakukan dengan mengunjungi objek wisata bernuansa Betawi di Jakarta, yakni Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Perkampungan Budaya Betawi yang terletak di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dengan komunitas yang ditumbuh kembangkan budaya bercirikan kebetawian. Pemerintah memiliki Srengseng Sawah Jagakarsa karena dipandang masyarakatnya masih memegang erat kebudayaan Betawi yang lekat keagamaan, kesenian, gotong royong. Rumah adat Betawi tipe gudang merupakan rumah dari suku adat Betawi yang letaknya di daerah pedalaman. Ciri khas rumah tipe ini pada umumnya memiliki denah berbentuk persegi 4, memanjang ke belakang, atapnya berbentuk pelana dan struktur kerangka kuda-kuda, dan memiliki perisai yang ditambahkan oleh satu elemen struktur atap, yaitu jurai. Selain itu juga mempunyai sepenggal atap miring yang biasa disebut dengan topi atau dak. Selain rumah adat tipe gudang, di Setu Babakan terdapat rumah adat tipe joglo. Rumah joglo berasal dari daerah Jawa, yang menjadi ciri khas rumah joglo adalah suatu dari bagian segi 4 yang ada pada salah satu garis panjangnya. Terdapat dari kiri ke kanan pada bagian ruang depan tersebut. Selain rumah adat tipe joglo, terdapat rumah adat tipe kebaya. Rumah kebaya merupakan sebuah bentuk yang disesuaikan dengan etnis Jawa. Rumah adat ini lebih disukai karena proses pembuatannya yang sederhana, namun lantai dibuat tinggi dari permukaan tanah sehingga bali suji sebagai unsur pendukung masih tetap dipertahankan. Perkawinan secara umum adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi. Perkawinan, menurut adat Betawi, tidak hanya membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan, seperti kewajiban dan hak suami istri, kedudukan anak, harta bersama, melainkan juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kekeluargaan, kekerabatan, serta menyangkut pula pada upacara-upacara adat dan upacara keagamaan. Budaya hukum adat perkawinan Betawi. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat suatu bangsa itu tidak terlepas dari pengaruh budaya dan juga lingkungan masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakat yang mana dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, dan juga kepercayaan serta keagamaan yang dianut serta kebiasaan setempat. Pada perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan, masyarakatnya itu masih memegang teguh adatnya, di mana mereka itu dalam bidang pernikahan menggunakan roti buaya sebagai seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun hal tersebut telah terjadi sejak lama dan juga telah mengakar pada masyarakat budaya adat Betawi. Pak ya? Ya, silakan. Baik, dengan Bapak namanya siapa? Pak Koko Koswara. Pak Koko Koswara. Baik Pak Koko, Bapak mengetahui nggak kalau masyarakat Betawi di sekitar Setu Babakan ini apakah masih mengikuti budaya perkawinan seperti tradisionalnya pada zaman dulu atau sudah bercampur dengan budaya modern? Ya. Kalau kita saya selama di sini ya, sampai saat ini jadi perkawinan budaya Betawi masih dipakai, tapi nggak seluruhnya juga, tergantung keluarganya ya. Kalau yang keluarga Betawinya di sini masih pakai sampai saat ini. Jadi artinya palang pintu, roti buaya, makanan macam-macam khas Betawi itu masih pakai sampai saat ini. Jadi sekali pernikahan itu kalau kita datang besan istilahnya itu ada sampai 40 atau 50 nampan lah yang dibawa. Terdiri dari makanan macam-macam khas Betawi semua. Seserahan lah ya Pak? Ya, seserahan betul. Dari mulai dodol, geplak, rengginang, semua ada semua di situ. Berarti ada masyarakat yang masih mengikuti, ada juga yang udah nggak mengikuti gitu ya Pak?
Ya sebetulnya mereka mengikuti barangkali ya, cuman nggak mampu. Oh iya. Jadi kebanyakan 50% lah Oke. yang masih pakai sampah cat ini, masih ada 50%. Terus yang enggak juga masih ada 50%. Nah, terus apakah ada hari baik yang dipercaya masyarakat Betawi itu sendiri mengenai pernikahan itu, Pak? Sampai saat ini setahu saya, karena saya di sini juga udah termasuk. Tentu orang banyak pada nanya ke rumah memang. Itu masalah hari dan tanggal, ada ketemu harinya, tanggalnya nggak cocok. Ada ketemu tanggal, harinya juga nggak cocok. Jadi ditunggu juga sampai harinya sama tanggalnya itu cocok. Itu tergantung dari hari lahirnya si calon pengantin. Iya. Jadi hari calon pengantinnya berpengaruh ke tanggal pernikahan. Berpengaruh kalau misalnya si calon suaminya hari Selasa ya lahirnya, itu nggak boleh ketemu sama perempuannya tuh hari Jumat, lahirnya itu kan. Hari seperti Selasa, hari Jumat nggak boleh. Baik. Kalau di perkawinan budaya Betawi itu, menurut Bapak sendiri, Ya, apakah sesuai dengan syariat Islam atau ada yang bertolak belakang? saya kira itu 95% adat Islam dipakai. Jadi tidak jauh dari itulah. Jadi barangkali yang 5%-nya itu hanya ke adat biasa-biasa. Jadi kalau aslinya mah memang sekitar 90%. Kalau saya bilang 100% enggak ya, masih ada kecampuran dari luar juga. Nah, tergantung dari calon lelakinya ini. Kalau orang itu ikutin semuanya dari Betawi ya ikut. Kadang-kadang juga ada dari pihak lakinya, saya mau adat sana. Tapi itu di hari berikutnya, nggak hari pernikahan itu. Oke. Kalau di perkawinan budaya Betawi sendiri, apakah ada pembatasan usia untuk pernikahannya, Pak? Nah, setahu saya untuk di kantornya itu di atas 20 kalau untuk perempuan. Kalau untuk orang lakinya itu 24, 25. Lalu kalau di budaya Betawi itu kan seperti yang Bapak bilang tadi, ada yang namanya roti buaya. Roti buaya Nah, betul. itu fungsinya tuh apa sih, Pak? Atau melambangkan apa gitu? Oh gitu. Itu roti buaya selalu kan ada 2, 3 malah ya. Jadi ada satu yang gede, lakinya itu, satu lagi yang perempuannya itu, terus bawa anaknya lagi digendong. Itu menandakan supaya dia itu cepat dapat keturunan gitu. Itu ya aja cuma supaya dapat keturunan. Jadi roti buaya itu yang satu gede, yang satu kecil, itu suami istri lah. Terus di atasnya ada anaknya buaya satu di bawah gitu. Digendong gitu anak buaya. Itu menandakan supaya pengantin ini dapat yang momongan, segera dapat momongan. Ya baik. Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang mempercayai bahwa roti buaya itu melambangkan kesetiaan, kalau Bapak sendiri percaya nggak? Saya kira kurang. Kalau buat saya nggak begitu yakin ya sama kesetiaan nggak. Cuman setahu saya ya itu karena itu harus roti buaya laki satu perempuan satu terus bawa anak itu menandakan supaya si pengantin ini cepat dapat momongan itu. Jadi kalau untuk pekerjaan lain saya nggak yakin. Nah, kalau di perkawinan budaya Betawi sendiri, menurut sepengalaman Bapak, Ya, apakah ada perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur tadi, Pak? selama ini ya kalau dulu barangkali saya kurang begitu paham, kurang jelas gitu. Kalau yang belakangan ini selalu kan saya dianggap sesepuh di sini, jadi siapapun keluarganya yang mau menikah itu suka selalu ke rumah. Nanya masalah hari, masalah tanggal, juga masalah cocok atau nggak cocoknya. Jadi kalau dilihat dari segi itunya juga nggak juga. Nggak aja yang nikah muda gitu, nggak ada. Oke. Nah, kalau terkait perjodohan sendiri untuk pernikahan, apakah masih banyak masyarakat yang melakukan perjodohan, Pak? Masyarakat Setu Babakan. Artinya dijodohin sama orang tua gitu. Iya, betul. Kayaknya di sini nggak ada, jarang lah. Ada sih ada, tapi jarang bisa dihitung pakai jari itu. Cuman kalau zaman dulu barangkali karena keturunan iya ya. Si A orang tuanya kaya, si B juga orang tuanya kaya. Temu nih orang tua sama orang tua kan gitu. Kalau sekarang ini puluhan tahun lah itu nggak ada udah. Tahu-tahu si istrinya, si calon suaminya bilang, "Pak mau nikah ya." Udah, disetujui udah. Ya paling istilahnya itu apa ya, pengenalan.
kira-kira 1 atau 2, nggak sampai 2 tahun sih, 1 tahun. Oke. Nah, kalau terkait poligami sendiri, menurut pengalaman Bapak, ada nggak masyarakat Betawi Setu Babakan yang melakukan poligami? Dan itu kira-kira dampaknya gimana, Pak, masyarakat Betawi? Saya kira kalau untuk poligami, kalau khusus untuk masyarakat sekitar sini ya, saya belum pernah nyaksiin ya. Tapi kalau untuk orang luar, di luar Setu Babakan, sengaja yang poligami di daerah sini memang pernah ada yang ditangkap. Itu kadang-kadang lakinya orang Manggarai, perempuannya orang Depok, gitu. Ada juga yang dari luar di Bogor, temunya orang Tanjung Priuk. Nah, mereka poligaminya di sini. Poligaminya di sini. Iya. Di Setu Babakan ini Tapi ya, Pak? udah berapa kali itu, udah yang ketangkep lah istilahnya. Nah, sampai saat ini nih, kira-kira 4-5 tahun udah nggak ada nih. Karena kalau ada yang kayak gitu langsung ditangkap, langsung Pak RT, Pak RW turun. Kalau nggak bisa diatasi juga langsung ke kepolisian. Oh iya. Tapi karena ini udah kelihatan selama ini agak aman, jadi nggak ada lagi yang kayak gitu. Oh, berarti bisa dikatakan masyarakat Betawi Setu Babakan ini sudah mulai sadar hukum ya, Pak ya? Kelihatannya begitu ya, kelihatan udah sadar hukum. Oh, iya. Dan di sini kan karena terlalu banyak kegiatan di agama, agamis ya, kayak ibu-ibu. Rata-rata pengajian kaum remaja juga ada pengajiannya. Terus kaum ibu-ibu juga ada. Jadi mereka sibuk untuk itu aja gitu. Jadi jarang kalau untuk keluyuran atau gimana atau ngerumpi-rumpi di mana gitu. Selama ini saya belum pernah nemu nih. Iya. Bagus berarti ya, Pak ya? Biasanya kalau ada apa-apa ya Kak, itu selalu ada laporan ke rumah. Selalu ada pemberitahuan, Pak ini sini gini. Kita turun tangan untuk campuri urusan itu. Nah, berkaitan dengan penjelasan Bapak tadi, berarti masih ada ya corak kebersamaan, kekeluargaan di masyarakat Betawi Itu sampai sendiri? saat ini kental banget itu, masih kental. Dari mulai arisan, terus berjamaah, sholat, terus kegiatan RT masih gotong royong masih tetap ada, terus kematian juga itu kompak sekali. Pengajian dari mulai pas hari meninggalnya sampai 7 hari itu rutin. Setiap malam masih ada tahlil atau ngaji. Itu bagi kematian gitu. Oke. Namanya Jul Fitri, Zulfitri. panggilannya Jul. Iya. Tapi Bapak ada ini kan keturunan Betawi gitu? Ada. Masyarakat Betawi termasuk ya? Udah lama Pak tinggal di sekitar Setu Babakan? Lama juga, dari tahun 86. Oh, dari 86. Kalau misalkan yang Bapak ketahui dari Setu Babakan itu tempat apa sih Pak? Ini kalau kata orang tua dulu ya, itu awalnya sawah-sawah gitu. Awalnya sawah. Nah, terus karena genang air tuh jadi kayak setu kayak gini. Oh gitu. Itu jadi perkampungan budaya Betawi itu dari mana ya Pak? Awalnya gini, dulu itu kan ya, tahun berapa ya, 99 kali. Itu kan ada anak remaja lah sekitar sini, anak remaja daerah keluar dari sawah, Desa Karsa, Lempeng Abu, anak kuliah APP, STN gitu kan, anak daerah Mampang Perapatan, itu pada ngumpul di sini, di Ganjur gitu kan, di Pedang, itu bikin konservasi alam di sini. Oh iya. Itu sekitar tahun di bawah tahun 2000-an lah, 1999 kalau nggak salah. Jadi perkampungannya isinya masyarakat Betawi gitu ya? Itu awalnya konservasi alam, terus ada festival pertama, ada kedua, di tahun 2000-an lah itu. Itu baru Pemda melirik di situ. Pengembangan pariwisata budaya Betawi. Orangnya dicondet, Iya. karena kan nggak bisa pindah kemari. Itu berkembang terus sampai sekarang. Tapi kebanyakan masyarakatnya asli Betawi ya Pak? Sekitar sini? Kalau dulu ya, sampai tahun 2000 berapa ya? 2000 sampai tahun 2000 ke atas lah, 2005 lah katakan, ke 2007. Itu masih banyak orang Betawi asli di sini. Oh iya. Nah, sekarang udah pada minggir, dijual-jualin minggir, ada Bojong, Betayem, macam-macam lah, Depok. Udah banyak yang pendatang ya Pak? Ya banyak pendatang, ini masih 50% lah katakan. Iya. Terus yang Bapak ketahui dari pernikahan Betawi itu masih ada apa ya? Masih mengikuti prosedur dari Betawi gitu nggak sih Pak? Kalau sekarang udah enggak, udah berkurang. Udah berkurang. Kalau dulu kan ada orang misalnya di Pangkeng, orang tua ya yang ngurusin makan-makanan,
ngurusin pengantin gitu kan. Sekarang udah nggak ada kayak gitu, udah jarang karena yang tua-tua itu udah nggak ada. Kalau dulu kan orang nikah kan masih pakai yang nganter-nganter ya, beras apa, sekarang udah jarang tuh kayak gitu. Oh, udah banyak perubahan lah ya, Pak Banyak ya? perubahan. Kalau berarti zaman kali ya. Oh iya, berarti dari zaman. Tapi kalau orang budaya kalau orang Betawi asli itu masih pakai roti buaya. Oh gitu. Pakai. Tapi kalau kayak gitu masih ada percampuran budaya gitu dari budaya lain gitu ya, Pak ya? Atau modern lah ya? Tergantung gimana permintaan akad nikahnya dari pihak perempuan atau laki-laki. Pakai Betawi. Berarti tergantung masyarakat itu sendiri ya, Pak? Sekitar sendiri. Terus kalau misalkan dari roti buaya itu fungsi dan kegunaannya menurut Bapak apa ya, Pak? Nah gini, kalau kata orang tua ya, buaya itu kan kalau kata mereka kalau sekali kawin itu nggak nyari pasangan lain dari itu. Iya gitu ya, Pak? Simbolnya di situ makanya. Itu simbolnya di situ. Sebagai simbol. Terus menurut Bapak roti buaya itu seserahannya wajib nggak sih, Pak, buat Betawi? Ya menurut saya sih nggak wajib, memang kan tergantung orangnya. Kalau kata orangnya itu yang memaknai budaya Betawi, kalau Betawi asli itu dicariin sama dia pasang gitu. Tapi kalau mereka nggak perlu ya nggak perlu kan. Kalau Betawi ini ya kan ada palang pintu, ada terima tamu, ada roti buaya, kadang-kadang ada pakai rebana segala macam-macam kan gitu. Tidur, tergantung gimana kemampuan orangnya aja, sama keinginan mereka gitu. Itu aja. Tapi kalau Bapak sendiri percaya nggak kalau roti buaya itu sebagai simbol setia gitu? Ya tergantung manusianya ya kan, ya kan ada manusianya ya. Tapi kalau emang katakan sebagai simbol sih nggak jadi masalah sebenarnya sih. Percaya aja. Hanya makna. Terus kalau yang Bapak ketahui di sekitar Setu Babakan itu suka ada perselisihan itu nggak sih, Pak? Kayak misalkan sengketa kayak tanah gitu, Pak? Alhamdulillah sih selama ini ya di rumah saya sini belum pernah dengar kayak gitu, belum pernah ya. Oh, kayak permasalahan nggak ada ya? Berarti masih kayak damai-damai aja ya, Pak? Ya kalau sini mah ya kondusif lah, yang berkata kondusif. Terus kalau misalkan perceraian, fenomena perceraian di sini berapa sih, Pak, yang Bapak tahu? Kalau lihat saya nih ya, Iya, yang Bapak jarang. jarang. Berarti emang masih setia ya, Pak? Ya insya Allah Selama pandemi ini juga jarang yang cerai ya, Pak? jarang juga. Terus kalau misalkan yang Bapak ketahui juga, kalau misalkan dari setelah adanya perceraian itu kan ada timbul sengketa harta ya? Ya. Bapak tahu nggak mengenai itu? Itu saya nggak tahu. Oh, nggak tahu Tapi ya. di sini itu sih nggak ada, banyak kan cerai gitu ya. Nyata rumah atau tanah tuh nggak ada. Kontrakan gitu? Sama juga kalau pada bisa di mana nggak ada. Itu nggak ada. Ya, kalau perceraiannya itu sendiri dia ada kayak prosedur adat atau ikut dari kayak hukum yang berlaku? Biasanya kalau di sini ya, yang saya tahu ya kan itu pengadilan. Di pengadilan dari masyarakat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Ibu warga asli kampung Betawi sini. Iya. Kita mau nanya-nanya sedikit Ibu tentang budaya hukum pernikahan di masyarakat Setu Babakan Betawi ini. Menurut Ibu, dan sepengalaman Ibu, apakah masyarakat Setu Babakan Betawi ini masih mengikuti prosedur pernikahan seperti dari zaman dulu, Ibu? Maksudnya tradisionalnya, apakah sudah tercampur atau apakah sudah tercampur dengan budaya modern? Kalau ibu nih kemarin ngawinin ya, masih budaya Betawi. Ada roti buayanya. Ya kue-kue juga kayak kue talam gitu-gitu dah. Berarti masih sesuai ya, Bu? Masih. Ada percampuran dari budaya modern atau budaya lain gitu nggak, Bu? Nggak ada. Saya pakai budaya Betawi kemarin anak saya. Baik. Kalau menurut Ibu, tadi kan Ibu menyebut roti buaya gitu ya, Bu. Oke. Roti buaya itu menurut Ibu fungsinya untuk apa atau melambangkan apa sih, Bu? Kata orang zaman dulu, kalau roti buaya itu katanya kalau ada kan ada yang gede ada yang kecil, itu melambangkan katanya punya anak, cepat punya anak apa gimana dah. Kemarin aku juga ibu dapat begitu, roti buaya satu, mak bapaknya apa ada yang kecil juga, itu katanya kan budaya Betawi, jadi dikasih itulah. Terus kemarin itu anak Ibu menjadi mempelai wanita atau mempelai pria? Wanita.
berarti menerima seserahan ya Bu? Iya, Nah itu seserahannya Ibu ingat nggak isinya apa aja kira-kira? semuanya. Ya, semuanya. Ada baju. Saya ingatnya Ibu aja. Ya, ada baju, ada ikan asin juga. Kue-kue lah. Terus kalau pernikahan dalam budaya Betawi itu ada hari baiknya nggak sih Bu atau ada hari buruknya nggak? Katanya sih ada. Kayak hari apa, wetonnya apa gitu. Tapi ibu pak kemarin nggak make. Judulnya tanggal sekian nikahin gitu. Udah itu doang. Terus kalau menurut Ibu pernikahan adat Betawi ini sesuai nggak sama ajaran Islam? Sesuai. Sesuai. Mulai dari misalkan apanya Proses akadnya gitu. dari akad gitu. Heeh. Dari akad. Ya gitu dah. Nggak apa-apa Ibu. Terus kalau sepengalaman Ibu di sini sebagai masyarakat asli Betawi Kampung Satu Babakan ini, apakah Ibu pernah menemukan pernikahan yang di bawah umur? Nggak ada, belum pernah. Belum pernah ya. Berarti di atas umur semua ya Bu ya? Iya, di atas umur. Oke. Minimal ya 25 mentok. 25 mentok. 20. Paling Ya. muda 17 tahun ya. 17 jarang, paling 20 di sini. 20 ya. Apa lagi? Oh, perceraian. Terus Ibu pernah nggak mengetahui gitu tentang orang-orang yang bercerai di sini itu prosedurnya, maksudnya apakah mengajukan ke pengadilan terus mereka menggugat, maksudnya harta Gono gini. gono gini gitu istilahnya. Kebanyakan yang cerai ya susah, nggak punya harta. Intinya kalau nggak seneng ya pergi ke pengadilan, cerai, udah habis. Minta apa-apa gitu. Nggak, Berarti prosedurnya ke pengadilan ya Bu? iya. Ya. Ada tetangga begitu, cerai, ya anaknya dikasih nafkah gitu. Udah itu doang. Berarti jarang ya kalau misalkan perjodohan nih Bu, masih ada nggak sih orang-orang yang menjodohkan anak-anaknya gitu misalkan di sini? Nggak ada kayaknya dah. Nggak ada ya. Udah nggak ada Siti Nurbaya lah. Daripada nyari sendiri. Terus kalau mengenai poligami, Ibu pernah dengar nggak di sini? Kagak ada kayaknya. Nggak ada juga ya. Nggak ada. Apalagi? Berarti masih setia ya? Masih. Setu. Setelah pembahasan dan hasil diskusi wawancara kelompok kami mengenai budaya hukum pada masyarakat Betawi pada perkampungan budaya Betawi di sekitar Satu Babakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakatnya itu masih merupakan masyarakat Betawi asli yang sudah tinggal secara turun-temurun pada wilayah tersebut. Namun, seiring dengan perkembangannya, terdapat pula masyarakat pendatang dari masyarakat lain yang juga tinggal di wilayah sekitar Satu Babakan. Berdasarkan hasil wawancara, untuk saat ini masyarakat Betawi di sekitar Satu Babakan masih memegang teguh asas kekeluargaan dan juga gotong royong, yang mana konsep hukum ini dapat terlihat pada perilaku masyarakatnya yang masih suka tolong-menolong, seperti dalam kegiatan hajat, perkawinan, membantu tetangga yang sedang berduka, dan lain sebagainya, itu masih dilakukan secara gotong royong dan juga tolong-menolong. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, dalam budaya hukum adat perkawinan pada masyarakat Betawi asli di sekitar Satu Babakan, masih ada yang menganut tradisi perkawinan sesuai dengan adat Betawi. Seperti ada palang pintu, mewajibkan membawa roti buaya, karena dianggap sebagai simbol setia, dan lain sebagainya. Namun, seiring perkembangannya, tradisi tersebut sudah mulai berkurang karena telah banyak perubahan dan masyarakatnya cenderung lebih memilih prosesi perkawinan yang lebih modern atau simpel dan adanya pengaruh dari kebudayaan lain maupun budaya modern.
terhadap sengketa tanah, sengketa harta, perselisihan maupun perceraian berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Betawi asli di sekitar Satu Babakan menyebutkan bahwa persoalan semacam itu sangat jarang terjadi dan bahkan hampir tidak diketahui oleh masyarakat di sekitar Satu Babakan, sehingga dapat dianggap bahwa masyarakat Betawi di sekitar Satu Babakan itu masih damai dan juga kondusif. Namun, apabila ada perkara perceraian, maka masyarakat Betawi di sekitar Satu Babakan akan menggunakan proses melalui pengadilan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori antropologi. Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara yang kelompok kami lakukan, bahwa pada tradisi budaya hukum adat perkawinan di masyarakat Satu Babakan masih terdapat budaya adat Betawi yang dilakukan seperti ada roti buaya dan palang pintu. Namun hal tersebut mulai berkurang dan berubah karena masyarakat lebih memilih proses yang lebih mudah dan praktis. Hal ini termasuk ke dalam teori antropologi, yaitu teori perubahan. Menurut Surjono Sukanto, proses perubahan akan dijumpai faktor penyebabnya, yaitu dari dalam masyarakat ataupun dari luar masyarakat. Faktor penyebab perubahan adalah kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, dan penduduk yang heterogen. Dalam sengketa yang mungkin timbul akibat perkawinan masyarakat Betawi, seperti perselisihan dan perkawinan, masyarakat Betawi Satu Babakan menggunakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Teori menyelesaikan sengketa dalam antropologi terbagi dua, yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau non-litigasi. Proses penyelesaian pengadilan atau litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses persidangan oleh hakim. Nah, proses persidangan ini atau melalui litigasi ini merupakan cara terakhir atau ultimum remedium yang dilakukan oleh masyarakat adat atau masyarakat Betawi di Satu Babakan setelah tidak berhasil melalui proses non-litigasi. Sengketa dalam teori antropologi disebut trouble cases, yaitu pendekatan penyelesaian sengketa untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa, pihak yang terlibat di dalamnya, penyelesaian sengketanya, dan bagaimana penerapan sanksinya.